So casually keep diving into concrete, so bittersweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark, and maybe just a better kind of bitter, bitter. Lose gravity, I'm swimming in the quicksand, up to my knees. Keep losing sleep, I'm manic dream at midnight. So hard to please. Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark, and maybe just a better kind of bitter, 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 bitter. Bitter, 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 bitter. Think about the stuff we play. How I'd rather do that instead. I keep screaming out loud from the top of my lungs, baby. Ooh, think about the stuff we play. How I'd rather do that instead. Hai teman-teman semuanya, welcome. Oke, kali ini gimana kalau kita ngobrol tentang pengalaman aku kerja di bank. Jadi siapa di sini yang mau kerja di bank? Oke, jadi dulu waktu aku selesai kuliah itu kayak right after itu aku kan ngelamar di berbagai perusahaan gitulah di job fair. Nah waktu itu kebetulan tuh di ITB buka salah satunya Bank Mandiri. Nah dari sekian banyak perusahaan yang aku ikut interview dan aku kayaknya interest itu adalah Bank Mandiri gitu kan salah satunya. Jadi di situ ada 6 tahap seleksinya guys. Jadi tahap pertama itu berkas dokumen, kalian kayak harus nyiapin CV gitu lalalala. Kemudian yang kedua adalah interview, jika kalian lolos screening test itu kemudian interview. Terus ketiga itu TOEFL, aptitude, lanjut ke focus group discussion. Kalau lolos lagi akan ada medical check up. Nanti medical check up-nya akan dibiayai full sama Mandiri. Kalian tinggal datang aja ke rumah sakit yang udah ditunjuk. Dan yang terakhir adalah interview sama direksi gitu. Terus kayak gimana sih kalau interview sama direksi gitu? Kalau pas waktu itu tuh kayak lucu banget loh. Kayak lucunya itu kayak kan di si CV itu kan aku nulis kan hobi traveling gitu. Nah terus di situ juga ada pengalaman summer school di Korea. Terus kayak malah nggak nanya, padahal aku udah menyiapkan jawaban visi misi Bank Mandiri, berapa cabangnya, berapa jumlah ATM-nya gitu kan. Tapi malah yang ditanya tentang traveling gitu. Ya alhamdulillah lolos gitu kan. Dan itu kayak butuh waktu selama total prosesnya gitu kan. Totalnya itu ada 3 bulan. Nah setelah itu kalian akan menjalani training officer
Jadi waktu itu kan aku masuk dari jalur ODP gitu kan, Officer Development Program, semacam MT gitulah. Nah terus ketika ODP itu kalian akan training tuh, enaknya itu 3 bulan pertama itu kalian nggak kerja, kalian tuh ikut training kayak semacam kuliah gitu loh, dan ilmunya tuh banyak banget. Jadi kenapa di bank itu yang masuk di bank itu nggak hanya lulusan ekonomi, bahkan banyak yang lulusan kayak teknik kimia, metalurgi, kehutanan gitu, teman sekelasku kayak gitu. Karena memang di bank ini kita kan sebagai bank itu kan akan berhadapan dengan berbagai jenis industri gitu kan. Kayak nanti kita akan berhadapan dengan industri kehutanan, industri ini. Jadi nanti akan ada training gitu 3 bulan, belajar banyak hal kayak pokoknya tentang perbankan gitu lah ya. Terus enaknya sih kayak banyak makanan gitu loh, makanan-makanan bergizi yang belum aku dapatkan sebelumnya loh, Bay. Intinya kayak nanti akan ada 3 makanan gitu. Pagi cafe break, siang lunch, terus cafe break lagi jam 3:30. Nah lunchnya itu makanannya, cateringnya mantap guys, kayak oh my god, asal kalian tahu ya, kayak aku 3 bulan tuh naik 4 kilo. Padahal aku jarang makan pagi-paginya, cuman cafe break doang, tapi cafe break yang di pagi itu kan ada kue-kue gitu loh, ada kue. Kadang kalau cafe break sore itu ada bakso. Jadi meskipun cafe break itu nggak isinya kopi atau teh doang, banyak makanan-makanan pendukung yang sangat bergizi bagi anak-anak mantan kos atau anak-anak kos saat di Jakarta. Terus setelah 3 bulan nanti kalian akan OJT gitu kan, selama 2 bulan ditempatin kayak di unit kerja. Karena waktu aku ODP regional, jadi kalau ODP regional itu mostly akan OJT-nya di cabang-cabang, kayak jadi customer service, jadi tandem jadi customer service, bukan jadi customer service, kalian akan mengamati banyak hal di unit kerja kayak customer service, di teller, di CSA, ataupun di beberapa bagian pokoknya yang ada di cabang. Ininya biar kalian ngerti operasional cabang tuh kayak mana gitu kan. Nah terus setelah itu akan ada presentasi gitu kan. Presentasi, nah setelah itu akan ditempatin tuh kayak sangat-sangat momen paling penting, penempatan. Padahal aku tuh waktu itu berharapnya penempatan di luar Jawa. Nah, tapi ternyata penempatannya di Gresik, which is tuh kayak dekat sama rumahku kan Surabaya, padahal pengennya di Sulawesi, Papua. Bali, udahlah nasib balik lagi. Oke, terus penempatan kan di cabang. Jadi di Gresik itu aku penempatan di cabang Semen Gresik, bukan di Semen Gresik. Jadi cabangnya itu ada di dalam gedung Semen Gresik. Jadi kayak waktu itu jadi di customer service, waktu itu penempatan di customer service officer. Jadi CSO itu kita itu nge-lead CS sama teller sama CSA di operasional sama marketing gitu kan. Nah kadang bukan nggak enak sih, kayak sesuatu hal yang harus diadaptasi pertama kali adalah CS dan teller itu kan mostly lebih tua dari kita dan lebih experience dari kita, karena mereka udah kerja 3 tahun, 5 tahun, bahkan waktu itu CS ku itu udah kerja selama 9 tahun. Nah kayak terus tiba-tiba kita datang sebagai manajer dia, itu kayak agak awkward moment gitulah. Nah tapi seiring berjalannya waktu, karena mereka juga baik, akhirnya aku juga, bahkan aku tuh diajarin, bukan aku ngajarin mereka, aku diajarin role sebagai officer di cabang tuh seperti apa. Nah long short story, gak enaknya kerja di cabang itu, kita disuruh, jadi di Bank Mandiri itu kan ada anak perusahaan namanya Aksa Mandiri. Jadi di dalam cabang itu ada CS, ada teller, kemudian ada counter lagi punyanya Aksa. Nah itu nggak enaknya kita sebagai CS, sebagai pegawai banknya itu kita harus cari leads untuk si Aksa. Nah padahal si Aksanya itu kayak kurang proaktif gitu loh, bahkan sih yang kita tapi yang ditarget itu CS gitu, padahal itu kan harusnya itu kan roles utamanya itu kan yang dipegang mereka kan. Itu kayak aku tuh stres banget
maksudnya kayak males banget lah ngerjain itu awalnya. Terus kayak gara-gara itu juga itu kayak karena gimana ya, kayak dikejar-kejar terus gitu loh sama manajemen, udah lo closing berapa, udah closing berapa, udah closing berapa, dan itu kayak satu hari 3 kali penagihan closing berapa. Terus jadinya setiap minggu, kayak setiap hari Minggu malam itu aku ngerasa kayak oh my god besok Senin lagi, oh my god besok harus, kayak stres sendiri gitu loh, kayak gimana ya, ya begitulah pokoknya, nggak nyaman aja sama pekerjaan yang sebenarnya itu bukan roles utama kita, tapi itu jadi capaian utama kita gitu loh, sebagai KPI. Nah terus karena sering seperti itu, kayak aku tuh ngelihat teman-temanku yang di BBC itu business banking branch itu kayak dia nyalurin kredit UKM, tapi yang udah skalanya udah lumayan gede, kayak antara 500 juta sampai 5M. Itu kayaknya enak banget ya, dia tuh kayak sering OTS itu on the spot namanya, kunjungan ke nasabah, kunjungan ke debitur, sering keluar terus bikin nota analisa. Jadi tuh pekerjaannya tuh nggak monoton. Nah sedangkan di CS tuh kan monoton banget, kayak paling bikin tabungan, buka blokir, selamat pagi bu, dengan saya Namira, ada yang bisa saya bantu, kayak gitu-gitu doang tiap hari. Kayak jadi lebih membosankan. Dan kayak doaku tuh ternyata didengar Tuhan guys. Kayak akhirnya setelah itu tuh aku dapat panggilan training, kredit 3 bulan, namanya Wholesale Banking Academy. Nah itu kayak jadi turning point karirku di Bank Mandiri, karena aku merasa aku bisa belajar segala hal dari kredit kayak dalam satu paket gitu kan. 3 bulan tuh literally kita belajar, nggak kerja. Di waktu itu trainingnya di Jakarta selama 3 bulan dan nginep di hotel bintang 4, kayak sultan banget lah. Pagi dijemput pakai bis, pulang diantar pakai bis, makanan juga udah terjamin, makan pagi di hotel, siang di tempat training, kayak gitu-gitu. Pulangnya dikasih offering lah untuk pindah ke commercial banking unit gitu. Jadi commercial banking unit itu adalah divisi kredit yang per RM itu relationship manager, kita bisa pegang account 5 sampai 8 account gitu. Nominalnya itu sekitar 10M sampai 500M per account, jadi seperti itu. Nah waktu itu kayak waktu datang tuh ditawarin, kamu pindah nggak ke commercial banking? Ya iyalah mau pak, dalam hati iyalah mau, udah bosen di cabang, karena kan kayak jualan aksa lagi. Terus ya udah akhirnya pindahlah ke departemen komersial banking, dan waktu itu kantornya di Pemuda. I keep screaming out loud.